Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Insinyur Haji Jojo Sumarjo, MT, dan teman-teman kelas A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini izinkan saya dari kelompok 5 menjelaskan sistem kinerja pembangkit listrik tenaga uap. Oke. Di kelompok 5 ini kita ada 7 anggota. Yang pertama itu ada Abel Rizky Fadliansa, Agus Mulyana, Atka Bintang Iqbal, Alif Ijar Muksinin, Ahri Farudin, Denny Muhammad Muji, dan yang terakhir itu saya sendiri yaitu Martin Justinus. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada konsep kinerja sistem PLTU. Konsep kinerja sistem PLTU itu ada yang pertama itu ada boiler. Jadi, boiler itu berfungsi untuk mengubah air atau feed water menjadi uap panas lanjut atau biasa disebut superheated steam yang akan digunakan untuk memutar turbin. Nah, di sini tuh energi kimia bahan bakar itu diubah menjadi energi panas dari uap. Yang selanjutnya ada turbin. Nah, turbin ini tuh fungsinya untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Jadi, poros turbin yang ada di couple dengan poros generator, sehingga ketika turbin berputar, generator juga akan ikut berputar. Lanjutnya itu ada kondensor. Kondensor itu fungsinya untuk mengkondensasikan uap kekas dari turbin atau uap yang telah digunakan untuk memutar turbin. Habis itu ada generator. Nah, generator itu berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Di sini ada contoh studi kasusnya. Nah, contoh studi kasus itu saya bacakan soalnya. Jadi, studi kasus yang kita ambil itu pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang ada di Indramayu. Selama tahun 2015, tujuan utamanya adalah evaluasi efisiensi thermal dari 3 unit PLTU Indramayu yang masing-masing memiliki kapasitas 330 MW dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan tidak efisien serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kinerja pembangkit ini. Jadi di PPT kami itu ada skema diagram proses PLTU Indramayu unit 3 itu. Nanti bakal kita kasih lihat. Jadi setelah dicari tahu penyebabnya, baru kita analisis efisiensi thermal PLTU Indramayu itu. Jadi di efisiensi thermal unit PLTU ada 3 unit. Nah, untuk unit yang pertama itu memiliki rata-rata efisiensi thermal sekitar 30,56%. Untuk yang unit kedua mencapai efisiensi thermal rata-rata sebesar 30,6%. Untuk unit yang ketiga merupakan unit paling efisien dengan efisiensi thermal rata-rata 31,1% dan memiliki nilai heat rate terendah yaitu 2,765 kcal per kWh. Nah, sini juga ada performa heat rate-nya. Jadi heat rate rata-rata dari ketiga unit adalah 2,797 kcal per kWh, di mana unit 3 memiliki nilai paling rendah, menjadikan unit paling efisien di antara ketiganya. Secara keseluruhan, nilai ini masih berada dalam batas yang diizinkan, yaitu maksimal 2,707 kcal per kWh untuk PLTU yang berkapasitas 200-500 MW. Nah, sini ada hasilnya. Jadi faktor ketidakefisiensi itu ada 3 faktor. Yang pertama tuh rugi-rugi pada boiler. Jadi rugi-rugi pada boiler ini terjadi akibat kebocoran pada preheater air dan komponen lainnya yang mengakibatkan panas berlebihan hilang sebelum mencapai turbin. Nah, untuk yang faktor yang kedua itu kualitas batu bara. Jadi batu bara ini juga bisa menjadi salah satu faktor dari
ketidakefisiensi dari PLTU ini. Nah, untuk unit yang ketiga, menggunakan batu bara dengan kalori tinggi, HHV 4,690 kcal per kilogram, yang meningkatkan efisiensi thermal dibandingkan unit lainnya. Yang itu ada faktor selanjutnya tuh yang terakhir ada faktor ketidakefisiensi penyebab dari pemakaian sendiri. Nah, untuk itu konsumsi daya untuk operasional dalam pembangkit itu sekitar 9,27% dari total produksi listrik, juga menambahkan ketidakefisienan. Nah, setelah mendapatkan faktor-faktor tersebut, sini kita ada langkah-langkahnya untuk meningkatkan efisiensi dari PLTU Indramayu itu. Nah, yang pertama itu mengurangi kandungan air atau moisture pada batu bara. Pemanasan sistem pengering batu bara atau penggunaan tempat penyimpanan khusus untuk mengurangi kelembapan batu bara. Yang kedua itu ada pengecekan dan perawatan pada komponen. Jadi pengecekan dan perawatan komponen itu harus dilakukan secara rutin. Melakukan pengecekan pada preheater, seal, dan bucket. Pada air heater untuk mengurangi kebocoran. Melakukan kebersihan rutin atau soot blowing pada bagian air heater untuk menghindari penumpukan abu yang menghalangi aliran udara panas. Yang selanjutnya itu ada kalibrasi dan pengaturan aliran udara. Kalibrasi ulang pada damper windbox agar sesuai dengan kebutuhan udara dan aliran batu bara, dan mengurangi potensi overfiring pada boiler. Yang keempat itu ada pemeliharaan dan perbaikan kondensor. Redesign sistem pembersih kondensor dan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa perpindahan panas itu berjalan secara optimal. Yang terakhir itu ada optimalisasi pada sistem turbin. Perawatan dan pengecekan pada bushing atau turbin untuk menghindari kebocoran yang dapat menurunkan efisiensi thermal. Setelah dilakukan analisis, di sini kita menemukan kesimpulan dari PLTU Indramayu tersebut. Nah, dari ketiga unit di PLTU Indramayu, unit yang ketiga itu memiliki efisiensi thermal terbaik. Tetapi, secara keseluruhan, efisiensi thermal dari PLTU ini masih di bawah standar untuk pembangkit listrik, untuk pembangkit subkritis. Jadi rata-rata pembangkit subkritis itu memiliki kisaran 35-38%. Peningkatan pada manajemen udara, pada manajemen batu bara, pemeliharaan komponen dan optimalisasi operasional dapat meningkatkan efisiensi sehingga mengurangi biaya operasional serta dampak subsidi listrik pada anggaran pemerintah. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.